Hama ataupun penyakit pada lahan ini sangatlah minim karena pemilik lahan melakukan penanaman tanaman refugia pada samping lahan. Untuk jarak tanam pada lahan ini saya katakan cukuplah optimal dan jarak antar bedengannya juga sangat luas. Dengan perawatan tersebut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Benih Bertani TV, channel yang spesifik membahas tentang edukasi benih berkualitas pilihan petani Indonesia. Bersama saya Ahmad Sultoni. Baik, pada video kali ini saya akan berbagi cara bagaimana menanam tanaman cabai pada lahan bekas dengan hasil yang maksimal seperti pada lahan ini, dan juga untuk serangan hamanya sangatlah minim. Bagaimana perawatannya? Selengkapnya setelah yang satu ini. Baik, kali ini saya sedang berada di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, dan kali ini saya sedang berada di lahan cabai dengan varietas Langgeng 58. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kali ini saya akan berbagi cara bagaimana menanam cabai Langgeng 58 pada lahan bekas, akan tetapi untuk produktivitasnya masih sangatlah istimewa dan juga untuk serangan hamanya masih sangatlah minim. Hama ataupun penyakit pada lahan ini sangatlah minim karena pemilik lahan melakukan perawatan seperti penanaman tanaman refugia pada samping lahan. Karena perlu sahabat tani ketahui bahwa tanaman refugia yang ditanam pada lahan ini berfungsi sebagai tanaman yang mengundang predator alami untuk memakan hama yang sering menyerang pada lahan sahabat tani. Dan bisa sahabat tani lihat bahwa dengan perawatan seperti penanaman tanaman refugia pada samping lahan, untuk serangan hama ataupun serangan penyakit pada lahan ini saya katakan cukuplah minim. Lalu untuk serangan hama ataupun serangan penyakit pada lahan ini sangatlah minim karena bisa sahabat tani lihat bahwa untuk jarak tanam pada lahan ini saya katakan cukuplah optimal. Dan bisa sahabat tani lihat juga bahwa jarak antar bedengannya juga sangat luas. Dengan perawatan tersebut, untuk sirkulasi udara ataupun kelembapan pada lahan ini saya katakan cukuplah baik. Dan dengan jarak tanam dan juga bedengan yang saya katakan cukuplah lebar, maka untuk cahaya matahari yang masuk pada lahan ini bisa optimal. Dan dengan cahaya matahari yang bisa optimal, maka bisa sahabat tani lihat bahwa untuk serangan hama ataupun serangan penyakit pada lahan ini saya katakan cukuplah minim. Lalu pemilik lahan juga melakukan perawatan seperti perempelan tunas air ataupun perempelan daun yang sudah tua pada bagian bawah. Hal ini juga menjadi salah satu perawatan yang bisa untuk meminimalisir ataupun menangani hama penyakit yang sering menyerang pada lahan sahabat tani. Karena dengan perempelan daun yang sudah tua dan juga perempelan tunas air bagian bawah, untuk sirkulasi udara bisa masuk secara maksimal, dan ketika sirkulasi udara bisa berjalan dengan baik, maka untuk serangan hama atau serangan penyakit bisa sedikit teratasi. Lalu perlu sahabat tani ketahui bahwa walaupun lahan ini merupakan lahan bekas, akan tetapi untuk tingkat produktivitas dan juga perkembangan tanaman pada lahan ini saya katakan cukuplah istimewa. Karena pemilik lahan melakukan perawatan seperti pemberian power soil dan juga kalha secara rutin, 1 minggu diberikan sebanyak 2 kali. Dan dengan perawatan tersebut bisa sahabat tani lihat bahwa untuk tingkat pertumbuhan dan juga perkembangan tanamannya saya katakan cukuplah baik. Dan dengan pemberian tersebut bisa sahabat tani lihat bahwa untuk tingkat produktivitas dan juga pertumbuhan tanaman pada lahan ini saya katakan masih sangatlah istimewa. Lalu walaupun lahan ini merupakan lahan bekas, akan tetapi tingkat pertumbuhan dan juga perkembangan tanamannya sangatlah baik. Karena pemilik lahan juga memberikan nutrisi cokol susulan yakni Mutiara, TS, dan juga dicampur dengan Vertipos dan juga diberi KCL. Pemilik lahan memberikan pupuk cokol susulan pada lahan ini bertujuan agar nutrisi yang ada pada lahan ini masih mencukupi. Dan dengan pemberian nutrisi tersebut bisa sahabat tani lihat bahwa untuk tingkat pertumbuhan dan juga perkembangan tanamannya saya katakan masih sangatlah istimewa. Lalu pemilik lahan juga selalu rutin menyeprai insek dan juga fungi, lalu dicampur dengan nutrisi yang mengandung kalium 1 minggu 2 kali. Pemilik lahan melakukan spray tersebut saat tanaman pada lahan ini sudah mulai muncul buah pertama. Dan bisa sahabat tani lihat bahwa dengan pemberian nutrisi kalium via spray untuk tingkat pertumbuhan dan juga perkembangan buah pada lahan ini saya katakan cukuplah istimewa. Karena juga perlu sahabat tani ketahui bahwa kalium merupakan salah satu nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tanaman agar buah yang ada pada lahan sahabat tani untuk kualitas dan juga bobotnya bisa menjadi lebih baik. Lalu juga perlu sahabat tani ketahui bahwa tanaman cabai Langgeng 58 pada lahan ini berjumlah kurang lebih 1.200 tanaman dan sudah panen yang ke-10. Dan rata-rata pemilik lahan mendapatkan total 50 kg setiap panennya. Hal ini secara tidak langsung bahwa memang
untuk tingkat produktivitas tanaman langgeng 58 tidak perlu sahabat tani ragukan lagi, karena juga bisa sahabat tani lihat bahwa dari karakteristik tanaman langgeng 58 ini memiliki karakteristik ataupun keunggulan yang sangat istimewa. Karena bisa sahabat tani lihat bahwa walaupun tanaman pada helai ini sudah petik yang ke-10, akan tetapi untuk buah yang ada pada helai ini masih sangatlah banyak. Dan juga bisa sahabat tani lihat bahwa jarak antar ruas tanaman langgeng 58 ini memiliki jarak antar ruas yang bisa saya katakan cukuplah pendek, dan setiap ruasnya bisa muncul buah, dan bahkan rata-rata buah yang muncul adalah double. Dengan keunggulan tersebut, maka untuk tingkat produktivitas tanaman langgeng 58 tidak perlu sahabat tani ragukan lagi. Lalu juga bisa sahabat tani lihat bahwa untuk keunggulan dari tanaman langgeng 58 ini adalah buahnya. Bisa sahabat tani lihat bahwa buahnya memiliki buah yang besar dan juga memiliki kulit buah yang tebal. Dengan ciri khas tersebut, maka untuk serangan antraknos ataupun serangan patek yang biasa menyerang pada lahan sahabat tani bisa sedikit teratasi. Lalu juga bisa sahabat tani lihat bahwa karakteristik dari tanaman langgeng 58 ini batangnya mudah berkayu. Dan dengan karakteristik tersebut, maka untuk serangan layu fusarium yang sering menyerang pada lahan sahabat tani bisa sedikit diminimalisir. Karena perlu sahabat tani ketahui bahwa jika tanaman cabai sahabat tani batangnya mudah berkayu, untuk serangan layu fusarium akan sedikit teratasi. Dan dibuktikan pada lahan ini, untuk serangan layu fusarium tidak lebih dari 5%. Lalu juga perlu sahabat tani ketahui bahwa tanaman langgeng 58 ini belum mengklaim untuk tahan virus. Akan tetapi bisa sahabat tani lihat bahwa untuk serangan virus pada lahan ini saya katakan cukuplah minim. Dan dari total 1.200 tanaman, tidak lebih dari 5% tanaman pada lahan ini yang terserang virus. Ini secara tidak langsung bahwa walaupun cabai langgeng 58 belum mengklaim untuk tahan virus, pada lahan ini untuk serangan virusnya saya katakan cukuplah minim. Mungkin sedikit kesimpulan dari saya, tanaman cabai langgeng 58 ini sangat rekomendasi bagi sahabat tani untuk tanam. Karena bisa sahabat tani lihat bahwa pada lahan ini walaupun ditanam pada lahan bekas, untuk tingkat produktivitas dan juga perkembangan tanamannya masih sangatlah istimewa. Lalu cabai langgeng 58 ini sangat rekomendasi bagi sahabat tani tanam, karena dengan ciri khas buahnya yang memiliki kulit buah yang tebal, untuk serangan antraknos ataupun serangan patek akan bisa sedikit teratasi. Lalu saya juga sangat merekomendasikan bagi sahabat tani untuk menanam tanaman langgeng 58 pada lahan sahabat tani, karena dengan ciri khas batangnya yang mudah berkayu, maka untuk serangan layu fusarium akan juga sedikit teratasi. Mungkin sedikit saran dari saya, jika sahabat tani ingin menanam tanaman cabai langgeng 58 pada lahan sahabat tani, saya selalu menyarankan bagi sahabat tani untuk memberikan nutrisi secara maksimal. Karena bisa sahabat tani lihat bahwa pada lahan ini untuk tingkat produktivitasnya sangatlah baik, dan jika ditunjang dengan pemberian nutrisi yang sangat maksimal, maka perkembangan buah yang ada pada lahan sahabat tani akan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sahabat tani. Mungkin sekian video kali ini. Jika video kali ini dirasa bermanfaat, bisa klik share, komen, dan juga subscribe. Sekian dari saya Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.